Jadi makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Angin itu ada dua. Yang pertama rih, rih itu angin. Yang kedua riyah, riyah itu angin. Bandingannya kalau penyebutan rih dalam Al-Quran itu ada 8 kali. Riyahun 10 kali. Kalau kita anggap seimbang lah Pak. Ini namanya tanasuk. Tanasuk seperti sorga dan neraka. Penyebutan sorga dan neraka itu hampir seimbang juga, hampir seimbang. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kita untuk masuk ke dalam sorga. Kemudian seimbang dengan Allah membuat kita itu supaya takut dengan neraka, seimbang. Makanya pengungkapan rih dalam Al-Quran itu untuk angin bala. Ya, nampak. Angin laknat. Fa arsalna alaihimur riha. Saya kirim angin kepada mereka. Untuk siapa? Untuk kaum Nabi Saleh, kaum Ad dan kaum Samud. Coba lihat. Di situ Allah menyebutkan rih, rihal aqim. Angin yang tidak membawa keberkahan apa-apa. Yang rih namanya. Tetapi ketika Allah menyebutkan riyah, riyah itu apa? Angin, angin rahmat, angin berkah. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir surah Ar-Rahman. Kita menggunakan hasyiah Sawi ala tafsir Jalalain. Sudah sampai ayat 24 ya. Ayat 24 ya. Ayat 24. Jadi sebelumnya kita sudah mengulang-ulang ada berapa kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, sekarang kita masuk ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Ada yang membaca munsyiat, ada yang membaca mansya'at. Ya, bacaannya ada beberapa bacaan. Jadi kita kita pilah-pilah dulu. Walahul jawaril munsya'at fil bahri kal a'lam. Jadi ada dua nih. Ya, yang ada terjemahan coba dibaca sebentar. Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung. Ya, coba perhatikan baik-baik. Ini Allah memiliki kapal. Kalau kita lihat kedah kapal. Kupu kapal. Coba lihat semua terjemahan. Terjemahan semua menerjemahkan Allah memiliki kapal yang ada di lautan. Kupu kapal yang buat dah kapal itu. Sedangkan Allah mengatakan Rabbus samawati wal ard. Allah yang memiliki langit dan bumi. Untuk apa kapal yang kupu kapal yang nanti ada orang yang ngolok-ngolok lagi yang berai kapal terbang atas awan. Ya, buat Allah cik ya baik. Jadi kita jangan salah paham terhadap ayat ini. Ini namanya ayat ini ayat ijaz hasaf. Ijaz hasaf bagaimana? Kapal yang ada di lautan itu kata Allah bisa berjalan akibat punya anginku kata Allah. Anginkulah yang membuat kapal itu dia bisa berlayar atau kapal itu terbalik. Jadi sebenarnya kita jangan salah paham. Bukan kapal ini, maka sebagian penafsir mengatakan begini. Al-jawari al-musakharu walau kana sana'uha. Jadi walaupun manusia membuat kapal ini,
Tetapi pergerakan kapal itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui anginnya. Ya, ini namanya al-jawari al-musakhkhar. Maka sehebat apapun kapal kita, dia dah pegat kapal pesiar dah pegat. Ini enggak mungkin tenggelam. Yang pesiar dulu kan tenggelam juga kapal ya. Oh, kapal ini hebat, tenggelam juga ya. Jadi makanya ada di dalam Al-Qur'an itu surah Asy-Syura, iyasha yuskini rih. Kalau Allah mau, maka angin yang kencang itu bisa dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya katanya ketika kapal goyang-goyangnya yang tebit aja berdoa juga Allah ya. Jadi artinya kita jangan salah paham, Allah memiliki kapal ini, Allah milih ini. Kon kapal yang dimiliki oleh Allah lebih darinya nampak. Maknanya kapal ini akan bergerak apabila diatur oleh angin, Pak. Makanya kapal itu tak berani dia pergi ke laut kalau angin sedang kencang sekali, enggak berani, Pak. Ya, enggak berani. Maka kita itu naik kendaraan, apa berdoanya apa, Pak? Kita baca. Wa ma kunna lahu muqrin. Alhamdulillahilladzi sakhara lana hadza. Jadi terima kasih ya Allah, Engkau yang sudah membuat kendaraan saya ini tenang. Ya, Pak. Menyobengih Allah, gempa mentang becut, habis dia mendumbai. Gempa goyang becut, habis mendumbai. Di dalam kendaraan kita tidak aman, enggak nyaman, Pak. Pesawat begitu juga. Alhamdulillahilladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Coba lihat pesawat ni, Pak. Jadi saya pernah duduk penaji. Jadi dalam pesawatnya orang gabuk kena, Pak. Nah yang pegang khabar, nah yang buka HP, nah yang main game dan lain sebagainya. Ketika sampai ke sebuah tempat, rupanya kapal itu kan kosong udaranya, Pak. Boom, gede muyu, Pak. Ketika itu apa kata dia? La ilaha illallah, astagfirullah, la ilaha. Mandum la ilaha illallah, Pak. Mandum la ilaha. Bunuh lale kan, jino la ilaha mandum tanpa kapal la ilaha illallah, la ilaha. Long temayang bakar-bakar haji. Bunuh nak temayang kan, Pak. Kemudian ketika kapal itu sudah bagus kembali, main game lah, Pak. Main game lah. Ya. Kemudian entah apa-apa duit begal, Pak. Ya. Temayang-temayang kedua temai, Pak. Jadi artinya kapal itu bisa seperti itu gara-gara angin. Jadi makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Angin itu ada dua. Yang pertama rih, rih itu angin. Yang kedua riyah, riyah itu angin. Bandingannya kalau penyebutan rih dalam Al-Quran itu ada 8 kali. Riyahun 10 kali. Kalau kita anggap seimbang lah, Pak. Ini namanya tanasuk. Tanasuk seperti sorga dan neraka. Penyebutan sorga dan neraka itu hampir seimbang juga, Pak. Hampir seimbang. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kita untuk masuk ke dalam sorga. Kemudian seimbang dengan Allah membuat kita itu supaya takut dengan neraka, seimbang. Makanya pengungkapan rih dalam Al-Quran itu untuk angin bala. Ya, nampak. Angin laknat. Fa arsalna alaihimur riha. Saya kirim angin kepada mereka. Untuk siapa? Untuk kaum Nabi Saleh, kaum Ad dan kaum Samud. Coba lihat. Di situ Allah menyebutkan rih, rihal aqim. Angin yang tidak membawa keberkahan apa-apa. Yang rih namanya, Pak. Tetapi ketika Allah menyebutkan riyah, riyah itu apa? Angin, angin rahmat, angin berkah. Padahal sama-sama rih. Padahal rih itu mufrad, riyah itu jamak. Rihun, rihani, riyah. Ya, Pak. Jadi artinya angin mufrad, angin jamak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Allah mengatakan di dalam surah Syura ayat 33 dan 34, iyasha yuskini rih. Kalau Allah mau, akan ditenangkan kapal itu, diselamatkan kapal itu dengan ditenangkan angin kencang tadi, Pak. Angin kencang tadi hana jadi kencang, Pak. Maka diatur oleh Allah. Maka wate taik kapal laut, taik kapal je baik tuo je ke Allah, baik tuo tak berdoa yang banyak. Nyo kata je pribadi sang-sang run laih nam teme je pribadi dah nyo, Pak. Ya. Lun kalau je pribadi, kalau pesawatnya, pesawatnya. Kita lupa berdoa kalau seandainya tidak ada angin yang baik, kapal itu tak bisa terbang dia. Kalau tidak ada angin yang baik, itu kapal laut itu juga nggak bisa berjalan ya, Pak. Ya, ini yang dimaksudkan walahul jawar. Jadi jangan salah paham. Allah punya kapal, kepu kapalnya. Allah kepu kapalnya, Pak. Anak perlu kapalnya, Pak. Maksudnya apa? Allah memiliki angin yang sangat kencang sekali.
Allah bisa mengatur angin itu yang akhirnya bisa mengatur kapal tadi. Jadi ada macam-macam kata Allah. Maka dalam surah-surah Allah mengatakan, "Iyyasha yuskinir riha." Kalau Allah mau, itu angin kencang tadi dibuat tenang kembali. Au yubikhunna bima kasab. Atau Allah menghancurkan kapal itu akibat apa? Dosa yang mereka lakukan. Wa ya'fu an katsir. Dan juga Allah memaafkan kalau mereka bertaubat dan minta maaf. Makanya nanti kalau kita lihat ayat ini, kadang-kadang kapal itu tenang, kadang-kadang kapal itu bergoyang dan bahkan hancur. Kenapa demikian? Au yubikhunna. Saya murka, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya murka. Makanya saya hancurkan kapal itu. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nanti yang menafsirkan air, air ya. Air itu tunduk dan patuh kepada Allah. Angin itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kajian tasawuf, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada lautan, "Wahai laut," ini artinya apa? Laut itu juga berdialog dengan Allah. Tapi Allah mengatakan, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Kita nak tahu bagaimana dialognya, kita nak tahu bagaimana bertasbihnya. Kita tidak tahu binatang bagaimana bertasbihnya. Ketika Allah bertanya kepada lautan, "Wahai laut, kalau seandainya di dalam kapal besar ini ada satu orang yang aku cintai, wahai lautan. Tiba-tiba aku murka, kapal ini aku hancurkan." Ya, Mbak. Aku hancurkan kapal ini. Saya tidak murka dengan orang itu, tidak, tapi dengan orang lain, Mbak, murka Allah. Ketika kapal ini tenggelam, ini yang aku cintai ini juga tenggelam. Apa yang kamu lakukan? Apa dijawab oleh laut? Mbak? Saya akan menjaga dia sebagaimana engkau menjaga dia, ya Allah. Ya, menjaga orang yang tenggelam tadi, Mbak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya lautan itu patuh sekali kepada Allah. Angin itu patuh sekali kepada Allah. Semua patuh kepada Allah. Makanya katanya ketika kita berangkat dari ini, kita baca doa. Ya. Paling enggak bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya, jadi dengan nama Allah yang sudah membuat bisa berjalan dengan tenang. Arti dengan tenang apa? Angin hana bupu, jin hana bupu, kemudian di tengah jalan pun tak ada apa-apa, tak ada halangan, tak ada rintangan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walahul jawaril munsyaat. Maka ada yang mengatakan juga, Syekh Tantawi di dalam tafsir beliau mengatakan begini, at-tasarrufu al-mutlaqu lillahi wahdah. Jadi yang membuat kapal itu tenang, yang membuat kapal itu nyaman, semua tergantung Allah. Makanya kalau ingin ditenggelamkan juga bisa, ingin disampaikan ke tempat tujuan juga bisa. Ya. Memang kalau kita bilang kapal saya hebat, hebat lah kapal ya, tidak jauh hebat kecuali hebatnya kapal Nabi Nuh alaihissalam. Perhatikan kapal Nabi Nuh alaihissalam. Bi al-wahid wa dusur. Ya. Jadi modal kapal Nabi Nuh itu dari apa? Dari lempengan kayu dan paku. Kayu dan paku. Paku bisa saja kayu yang sudah dibuat sedemikian rupa kemudian dijadikan paku. Tidak ada cat. Cat hana cat. Hana cat. Hana metin. Metin bi hana kapal Nabi Nuh, Pak. Dempul pun tidak ada. Tapi tidak masuk air ke dalam kapal itu. Kenapa? Ya, Mbak. Karena Nabi Nuh alaihissalam diajarkan oleh Allah untuk membuat kapal itu. Allah mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun." Kamu buat kapal atas perintahku. Karena kata Imam Al-Baghawi, ilmu itu ada dua. Yang pertama, al-ilmu yatalaqqa al-'abdu min khairihi. Ilmu yang kita cari dari orang lain. Ya, Pak. Kita belajar maka ada sekolah nanti, nah sekolah SD, nah SMP, nah SMA, nah S1, nah S2, nah S3. Ilmu itu dicari, ya, Mbak. Ilmu yang seperti ini kata Imam Al-Baghawi, imma ayakuna khata'an wa imma ayakuna shawab. Ilmu ini bisa benar dan bisa salah. Sehingga muncul teori-teori, Pak. Ini kapal ini supaya tidak tenggelam ada teorinya, nah teorinya, ya, tekanannya, macam-macam, Pak. Sehingga kapal tidak tenggelam. Tapi teori ini bisa benar dan bisa salah. Teori ini nanti bisa dibantah oleh orang lain. Ini pesawat pekan tihet di belah pesawatnya. Oh, teori ini binau, ya, Pak. Teorinya seperti ini, maka pesawat seperti itu lagi.
teori manusia, teori ilmu pengetahuan bisa benar dan bisa salah. Dan teori itu bisa dibantah oleh teori orang lain. Darwin mengatakan manusia dari binatang, dari tibin. Mungkin enggaknya dari tibin ya, Pak. Apakah ada tanya lagi tibin? Jadi artinya beliau punya teori karena dia lihat strukturnya hampir sama lagi tibin ya, Pak. Hampir sama lagi tibin. Dalam satu hal, memang ketika Allah mengutuk Bani Israel, Pak, qiradatan khasiin, dikutuk Bani Israel sehingga mereka ada dua tafsiran, satu lagi tibin, satu lagi wataknya lagi tibin, ya nih, Pak. Watak je lagi tibin. Teori ini bisa benar dan bisa salah, ya, Pak. Makanya teori Darwin dibantah oleh teori orang lain. Tetapi memang ada satu kaum yang dirubah oleh Allah jadi tibin. Satu lagi watak tibin. Ini apa namanya? Yang kedua kata Imam Al-Baghawi, al-ilmu yatalaqa al-'abdu min rabbih. Ilmu yang diperoleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu tidak pernah salah. Nabi Khidir alaihissalam melubangi kapal itu tidak pernah salah ini. Karena sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kamu lakukan ini kamu lakukan seperti ini. Nabi Khidir membunuh seorang anak, yang dilakukan oleh Nabi Khidir tidak salah. Kenapa? Ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khidir alaihissalam ketika fawajada jidaran yuridu ayyan qaddafa aqamah, ada rumah yang mau roboh, dalam tafsir Ibnu Abbas bukan roboh, inhadama, sudah hancur, fa aqamahu, dia dirikan kembali. Yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam tidak pernah salah. Kenapa? Pada akhirnya Nabi Khidir mengatakan, ini bukan saya lakukan ini, tapi Allah mengajarkan kepada saya yang tidak saya tahu, kata Nabi Khidir alaihissalam. Maka kalau kita ingin seperti Nabi Khidir juga, ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seseorang itu amila bima alima, dia mengamalkan ilmu terhadap yang sudah dia ketahui. Dia mengetahui ilmu sedikit, dari yang dia ketahui diamalkan ilmu itu, maka kata Rasulullah SAW, alamallahu, Allah akan mengajarkan dia malam ya'lam, apa yang belum dia ketahui ya. Maka kalau dia mengamalkan sedikit, akhirnya apa? Diberikanlah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tempat ilmu itu di dalam hati, Pak. Kalau hati ini kotor, maka enggak bisa ilmu itu dimasukkan. Kalau hati ini kotor, maka hidayah enggak bisa masuk, ya, Pak, enggak bisa masuk. Maka menyota berdoa kena, ya Allah nepurnalun nepejilun, hancur menyok hati beruakai. Kalau hati ini kotor enggak bisa, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syekh Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit, al-mutasarrif al-mutlaq lillahi. Yang membuat seperti itu tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti kadang-kadang kau jeli, Pak, kau gempa li. Siapa yang membuat itu? Al-mutasarrif al-mutlaq Allah. Yang membuat seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita ni kan ar-raja wal khauf. Raja kita mohon, ya Allah supaya je baik lagi ya Allah. Khauf apa? Gepetra nada benda. Atau kita raja kepada Allah, ya Allah nak terima doa lu. Khaufnya apa? Takut tidak diterima doa kita oleh Allah gara-gara maksiat yang kita lakukan. Maka hidup kita ini dengan raja dan khauf, ya. Kita mohon terus kepada Allah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna walahul jawaril munsya'at. Sekarang ada tafsir yang unik, tafsir Arabi, Ibnu Arabi. Beliau adalah seorang penafsir sufi. Apa kata Ibnu Arabi? Walahul jawaril munsya'at fil bahri kal a'lam. Beliau menggunakan metode balaghah. Ini kalau terjemahannya kan begini, Allah memiliki kapal. Dengan kapal itu kita bisa sampai ke tujuan. Ya nih, Pak. Maksudnya kata Ibnu Arabi, Allah memiliki syariat, audha'us syariat wal muhammad. Jadi syariat sudah ada, Al-Quran sudah ada. Kita kalau ingin ke tujuan kitanya boleh, Pak. Ya, Pak. Kita harus melalui kematian, Pak. Tidak ada orang yang ingin jauh dari mati, Pak. Pasti mati je, Pak. Kita ingin perjalanan kita jauh sekali masih, Pak. Perjalanan jauh. Maka kendarailah, kata Ibnu Arabi, syariat itu, Pak. Kendarailah Al-Quran, kendarailah hadis. Maka al-jawar di sini diumpamakan Al-Quran, al-hadis, al-syariah, wal muhammad. Jadi makanya Ibnu Arabi mengatakan, walahul jawar, Allah sudah menyiapkan semuanya, terserah manusia mau naik atau tidak. Ya, Pak. Ini dalam tafsir Ibnu Arabi. Syariat sudah ada, hukum sudah ada.
Manusia mau pakai atau tidak? Kan sudah ada semua, Pak. Hukum halal sudah ada, haram sudah ada, mau dipakai atau tidak? Kita ingin mengarungi kehidupan ini. Oh, nak mau nak apa-apa juga kata Allah. Nah urung lain yang mahu cik. Lagi urung pada apa? Nyo nak kapai laut, lu. Jadi cik, lu yang melangu ke draw lu. Yang melangu ke draw banyak ke ngop ini, Pak. Selama ini kita kan melangu ke draw, Pak. Menurut lo kamu betul, bukan lo yang betul aja melangu ke draw laut ni, Pak. Akhirnya tenggelam satu-satu. Allah mengatakan baik melangu kapai kana kata Allah. Kalian tinggal saja di dalam kapal itu. Nikmati saja kata Allah. Syariat sudah ada, Quran sudah ada, semua sudah ada. Jalani saja kata Allah. Yang mengerti perorang hana lo pegak je ke draw. Hana lo pegak kanun ke draw. Hana lo pegak hukum draw apa? Mereka melangu dengannya. Tujuan kadang-kadang ngop. Ibegak le teori lain. Supaya tidak tenggelam maka pakailah ini, kejak lo ke draw laut. Ngop lomba. Jadi sudah ada semua, sudah ada kapal, sudah ada syariat, sudah ada Al-Quran, sudah ada. Katanya mentang-mentang nyo kurang lah Islam, nyo kurang dah baga. Agamanya pun kurang lah milih, Pak. Kalau kita tidak mau ya sudah kata Allah, ana bupu, Pak. Walahul jawaril munsyaat. Munsyaat itu apa? Munsyaat berasal dari kalimat nasya'a. Nasya'a dalam satu tafsir itu dikatakan nasya'a itu marfu'ah. Jadi artinya apa? Dia itu tinggi, Pak. Ya, syariat itu tinggi. Ini kalau dalam tafsir Ibnu Arabi. Syariat itu sudah jelas. Maka Rasulullah mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Halal itu sudah jelas. Haram juga jelas. Coba tanya sama siapapun, Pak, tanya Mbak uruhana tembayang je cik tanya Mbak. Korupsi halal pe haram? Haram jauh, Mbak. Hanai pegang halal, Pak. Berzina halal atau haram? Uruhana agama je tanya Mbak. Mereka akan menjawab haram itu nak boleh itu. Mencuri punya orang lain halal atau haram? Hana urang jauh halal, Pak. Melihat maksiat halal atau haram, Pak. Nak ada yang bilang halal hana buku hana, Pak. Nyuka rupumu Pak. Enggak ada. Artinya Pak, walahul jawaril munsyaat. Allah sudah punya aturan-aturan. Hukum kana, mandum kana. Maka naiklah ke dalam kapal itu. Dalam syariat. Jalanilah itu kan. Mangat udek bedanya Pak. Quran kana, mandum kana. Mangat udek memangnya. Kemudian amal ibadah juga banyak yang perlu kita lakukan. Behana tadu nang, pakai nadu nang. Hana lu pupu ya lu puputnya. Ibadah pu ibadahnya. Padahal banyak sekali ibadah itu banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya apa kata Rasulullah? Uridat alayya. Nanti ketika di padang mahsyar Allah akan menampakkan amal kejahatan umatku dan sekecil apapun kebaikan umatku akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan ke kita saja, Pak. Ketika kita itu berbuat maksiat, Rasul tahu juga gepedeh je Rasulullah, Pak. Nyo Muhammad, nyo umat rom. Maka ini yang menyebabkan kenapa tidak boleh engkau berikan syafaat kepada dia. Ini maksiat yang dia lakukan. Makanya mandung Nabi Muhammad gepedeh mandung, Pak. Apa kata Rasulullah? Salah satu kebaikan kata Rasulullah. Salah satu kebaikan yang dinampakkan oleh Allah kepadaku, kebaikan hambaku, itu yang dinampakkan, Pak, memindahkan duri dari jalan. Pindah duri dari jalan, Pak. Ambil duri pindah, Pak. Pindahkan duri dari jalan. Atau ada halangan rintangan, pindahkan, Pak. Nak kaya ataupun yang tacok dah je, Pak. Oh, nak bak kaya yang pun aja merintang, tacok dah pindah ni, Pak. Ya. Sampai ke situ ditulis oleh Allah dan dinampakkan oleh Allah nanti. Dan Rasulullah juga mengatakan, begitu juga kejahatan akan dinampakkan kepadaku sekecil kejahatan hamba umatku. Apa itu? Meludah dalam masjid. Meludah. Meludah dalam masjid. Kamu tarak gop, Pak. Kau itu juga pakang geludah dalam gop, Pak. Itu pun dah orang mono, Pak, ini, Pak. Artinya Pak, dia kan ini kan kuman, Pak. Tak meludah maka kuman tu mina, Pak. Kalau menurut kita kan hana bukunya, dalam masjid hana buku ke pemaah li Allah, Pak. Hana buku. Tacok celeng masjid hana buku, Allah kagak duku, Pak. Ya. Lon fakir miskin hana buku, tacok celeng masjid tu juga, Pak. Kejahatan sekecil apapun kejahatan itu dinampakkan kata sampai seperti itu. Menurut kita kan biasa, Pak. Dah meludah, Pak. Kenapa Rasulullah menyebutkan itu? Karena kebiasaan orang Arab meludah, Pak. Meludah. Lang kanto meludah, Pak. Yang tendang duk dan yang bak kerami, Pak, tendang duk. Meludah, Pak. Lang kanto meludah. Kemudian mengapa meludah, Pak? Makanya Rasulullah itu kejahatan, ya. Itu dosa walaupun sangat kecil sekali. Kenapa? Karena memudaratkan orang lain.
Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Arabi, ini kapal tadi yarkabuha asalikuna ilallah. Mereka itu apa? Kapal kan diibaratkan syariat tadi, Pak. Jadi ini kalau di dalam kajian ilmu balaghah, ini namanya isti'arah, peminjaman kata. Contoh ya. Si A seperti singa. Muhammad seperti singa. Kalimat Muhammad dan seperti sudah hilang. Singa itu berbicara di atas podium. Oh, betul rimu apa? Bukan. Muhammad yang seperti singa sedang bicara di atas podium. Ya. Kalimat yang ke depan itu dihilangkan, tinggal singa saja. Ini begitu juga. Walahul jawar. Allah itu punya kapal. Masuk kapal apa? Allah punya syariat, punya ini, punya itu. Kajilah mendung, Pak. Seperti kapal besar, ya, Pak. Kal a'lam. A'lam itu apa? A'lam itu bukan gunung sebenarnya, jangan salah. A'lam itu bendera. Bendera itu kan dikenal, Pak. Bendera itu dikenal. Kita kalau bendera itu dinaikkan, tak kalian majihna bendera ini, Pak. Dia dikenal, Pak. Syariat itu orang sudah kenal syariat. Kah hidup, Pak, hidup syariat, Pak. Dia tahu itu halal, dia tahu itu haram. Inilah maksud kal a'lam. Jadi maka kata Imam Ibnu Arabi, yarkabuha asalikuna ilallah. Kalau kita ingin mengenal Allah, ingin dekat dengan Allah, maka dekatilah Al-Quran. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka dekatilah hadis. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, dekatilah syariat itu, Pak. Dekatilah syariat itu. Dekatilah hukum Allah itu. Nyopu maksuji, nyopu maksuji. Maka enggak salah kalau kata Imam Al-Ghazali begini. Kalian itu kenalilah syaitan, kata beliau. Kenalilah syaitan. Setelah mengenal syaitan, syaitan itu musuh yang nyata dan syaitan itu terus menggoda kalian. Ketika sudah kenal, jauhilah dia. Ya. Karena ada orang menjauhi syaitan, syaitan tak duri, Pak. Ini duri syaitan, Pak. Kenalilah syaitan dulu. Watak syaitan kenali. Dari mana kita kenali? Tidak ada cerita sejarah dan atau apa kecuali Al-Quranul Karim. Al-Quran membeberkan kepada kita bagaimana watak syaitan, bagaimana ibadahnya syaitan. Semua ada dalam Al-Quran. Dan Imam Ghazali juga mengatakan, kenalilah Allah. Siapa itu Allah? Maka sebagian urang temayang juga duri Allah tan kan. Datanya kepu temayang. Oh, urang lain temayang, dah temayang ci. Demak pu lain dah bawa demah. Ya, Pak. Orang lain berzikir sih. Pakai nama berzikir engkau, orang lain berzikir. Daripada hana aja, pada kala-kala lingkap. Hana bu tepu, nama berzikir mendang. Pakai nama yang tunat. Ini orang yang tidak tahu hakikat salat itu apa. Orang yang tidak tahu hakikat ibadah itu apa. Makanya Imam Ghazali mengatakan, kenalilah Allah itu. Setelah engkau mengenal Allah, dekatilah. Ya, bagaimana caranya? Itulah begini. Maka kata Ibnu Arabi, yarkabuha as-salikuna ilallah. Kalau kita ingin mengenal Allah, jangan jauh dari Al-Quran. Maka mustahil kalau ada yang mengatakan lun hamba Allah, tapi Quran jauh. Lun hamba Allah, hadis jauh, lun hamba Allah, tapi syariatnya tidak mau kita jalankan. Halal haram haid tapi ke, tak pengaruh lun hamba Allah, dapat halal dalam surga. Makanya kata Rasulullah, orang bodoh itu kata Rasulullah, orang bodoh yang Rasulullah katakan apa? Ahmak itu dungu, Pak. Dungu itu identik dengan keledai, Pak. Maka kalau kita lihat di barat itu kalau digambarkan keledai, pergi ke keledai, ini berarti pegah keledai bangai, Pak. Jadi pegah di lagi keledai, Pak. Ya, dia tanya orang bangai, lebih bodoh sama lagi keledai. Al-Quran begitu juga. Ketika Al-Quran mengatakan kama mathaluhum kama thalil himar. Nyan ulama beruakai lagi keledai kata Allah. Ulama beruakai lagi keledai kata Allah. Kemudian apa? Inna angkaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk itu suara keledai. Yang keledai lah, Pak. Maka menyona orang galak klik lah rapat. Klik Pak. Hana je bedang keledai, Pak. Makanya keledai itu identik dengan apa? Kan apa pintar. Humkon itu dungu, Pak. Dungu ya. Keledai itu dungu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyoh kai plung memang. Oh ya, Rasulullah mengatakan begini. Orang yang ahmak itu, yang dungu seperti keledai itu, ya kata Rasulullah. Jarang Rasulullah kepegah apa ini, Pak. Dalam hadis Rasulullah jarang kepegah dungu bodoh hana, Pak. Cuma Rasulullah mengatakan itu orang dungu namanya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Anda pada mau dalam surga, tapi but penduduk neraka, Pak. But penduduk neraka. Gemelakai Allah dalam surga. Ya Allah anda pada mau. Dia terbayangkan.
Mupat gop tabe-tabe. Baju harum jut. Baju harum jut baganyan. Baju harum jo atas gop. Tapi berdoa kepada Allah, ya Allah, dapat damai dalam surga. Seperti orang mau demecu, pak, ya demecu atau ya korupsi, pak, ya teken, pak. Jok pulpen apa? Gedepu salah, pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah lah, pak. Gimana cara lah, pak? Gedepu yang salah baca bismillah, pak. Gedepu salah. Bismillah. Mudah-mudahan kita petunjuk oleh Allah. Petunjuk Allah, pak. Kalau dah pebuk ni, pak. Kemudian kena kata acok pelan-pelan kau. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah. Berkah le pelan-pelan kau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Katanya kebiasaan kan bina apa? Orang-orang jamun kan, jino mungkin najis. Jamun pakai bukan jamun karena legle jamun pak. Waktu tak terbit dari rumah ngemparang siapa? Nya lampu hutan tepu hutan ni pak. Katanya lampu hana, siapa hana. Tapi parang tak cik orang ramai parang pak. Waktu jak hau menjak lengkau, jak lampu. Padahal lampu hutan ni pak. Kejak kedai hugle, waktu gua ka gepo boh dua apa? Nah sayur-sayuran, mandum nak gepo apa? Waktu datang yang pandai baunya, merumpoi tengah jalan. Gejuk rezeki oleh Allah. Pun rezeki oleh Allah bau gau memang. Nyo pandai sayuran, nak gejuk oleh Allah becut ni pak. Makanya gejak bengah, gua coro nampak. Mandum kana baganya, boh labu kana, mandum kana memang. Padahal lampu hutan teputan ni pak. Maka inilah kita kalau ketika pergi ke gunung atau mana, ngeruk bau, alhamdulillah. Memang rezeki hanaji dari ilun dah cok. Tak kok apa alhamdulillah. Kemudian kita lewat lagi ada perkarangan kok, nabak ubi nama. Alhamdulillah. Memang kagak depu ya Allah. Baunya kan lawan je kau ubi pak. Kita cok aje pak. Teruk rumah tak tagun tu, kuah ubi, tak lemak kuah ubi pak. Tak pajuh danyo, tak jauh kana, tak jauh kaina. Kita hidup hari-hari dengan yang haram pak. Yang haram mudah memang. Puhana tak tepu kan hana tepu ya pak. Nyan pak. Setiap hari hidup yang haram. Makanya kita berdoa pada Allah, ya Allah, nepuji anak lu anak saleh, kibar anak saleh, tak peraya anak yang haram pak. Tak pajuh yang dari kantor tak cok yang haram, tak jok ke anak pak. Anak dia terus dia ni pak. Ketika dewasa pak, ya Allah, nepuji anak lu anak saleh, hanja anak saleh pak. Daging dia daging haram pak. Kita membesarkan daging haram itu pak. Inang binaci, pakai inang pep sampai tanya pak. Tak jok makanan haram. Bahkan lu tutah ibadah karena kita nyota raya dengan yang haram dengan yang haram pak. Ibadah tutah, mandung tutah, tak baca Quran tutah, mandung tutah pak. Tapi waktu mogak mati anak tutah pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah yang Allah katakan fil bahri kal a'lam. Jadi ini kan a'lam itu memang di dalam terjemahan diterjemahkan gunung. Tetapi a'lam itu al-alam. Itu adalah apa namanya bendera ya. Bendera kalau sudah dinaikkan maka kita bisa mengenal ya. Syariat begitu juga. Syariat orang semua kenal pak. Itu pu ya pak. Orang barat itu pu syariatnya pak. Itu pu pak sehingga dia mengkaji terus Al-Qur'an. Kenapa bisa seperti ini? Ya pak. Maknanya apa? Kalau sudah dikaji oleh orang barat, kenapa bawa ada kaji? Artinya Al-Qur'an itu update pak. Jadi bukan ketinggalan zaman tidak. Menurut dia lah ketinggalan zaman yang katrik kaitren Al-Qur'an itu. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah bukan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya sudah lama sekali. Al-Quran sudah tahu ini nanti Fir'aun kiban lahir Fir'aun apa namanya? Nyok kiban Nabi Muhammad, kiban umatnya semua sudah tertera dalam Al-Quran ini, Pak. Jadi makanya baik fikir katanya Allah menulis Quran itu, kalam Allah itu keluar setelah kejadian Fir'aun itu tidak, Pak. Ini namanya azali, Pak. Al-Quran itu azali. Kita kan sebagian tidak bisa kita terima dengan akal. Tapi kenapa prediksi orang lain bisa kita terima? Prediksi kita bisa terima. Ini sebentar lagi apa namanya? Gempa apa Najib? Trust apa itu? Mega trust ya. Nyuruh kaya. Nyai pegahli manusia, pegahli Al-Quran padunggo tentang gempa maya tang katanya Pak. Al-Quran berapa kali sudah ngomong? Hati-hati kalian kata Allah. Kalau saya hancurkan bumi ini, ana yo maya dah macam nyempana megatan kayo ki banjara ya pinah lon hana leino ho pinah ke dia bulu ningai nyekan mati bulu ni mak umalo yang pinah beknya pak ya mak. Jadi artinya apa? Kita manusia saja prediksi manusia kita percaya, tapi ilmunya Allah kenapa tidak percaya kita pak ya mak. Enggak percaya kita ketika terjadi gempa tsunami yang sangat dahsyat sekali kita baru percaya. Kenapa ketika dulu Al-Quran memberitahukan fa arsalna alaihim Sailal Arim, itu juga tsunami itu Pak. Pada masa dulu sebelum Al-Quran diturunkan sudah diinikan dalam Al-Quran.
Sebelum Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah diceritakan semua dalam Al-Quran. Tapi uniknya, berita ini tidak diketahui oleh para malaikat sebelum turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya apa? Ketika turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu dijaga betul, Pak. Makanya malaikat Jibril itu Al-Amin. Amin itu apa? Bisa dipercaya. Maka Jibril nak tahu, Pak. Apa isinya nak tahu, Pak? Kapan beliau tahu? Ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad sedikit-sedikit. Oh, bitno lagu. Inilah yang dikejar oleh iblis dan syaitan, Pak. Apa isi yang ada di dalam Al-Quran itu sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran ini adalah bocoran daripada Lauhul Mahfuz. Maka rugi sekali kita sebagai umat Muhammad. Hana tertipu asal Quran, rugi sekali, Pak. Dan rugi sekali kita nak pernah dekat dengan Al-Quran. Rugi sekali kita nak pernah baca Al-Quran. Ya, Al-Quran ini dibaca oleh orang lain, baca oleh orang lain, dikaji oleh orang lain, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Umatnya baca bahaya kan sengaja jauh. Ya, sekarang kita lanjut di sini lagi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini fa tafri, artinya apa? Nikmat angin yang mana yang kamu ingkari, kata Allah. Dah yang loro ingkari, nyan, Pak. Kamu katakan hebat sekali kamu. Fa bi ayyi ala'i rabb. Semua kembali ke belakang, Pak. Semua kembali ke belakang. Karena ini fa tafri namanya. Allah sudah mengirimkan angin, Allah sudah membuat begini, Allah sudah buat begini. Nikmat apa yang kamu ingkari lagi, kata Allah, ya, Pak. Yang menyuhana angin, apa yang Pak? Hana angin, maka hujan itu akan susah turun. Kenapa susah turun? Awan itu gelapnya di sana. Menyuhana ibu poli angin kena hana itu, Pak. Maka Allah mengatakan, wa nasrifuhu amma yasha. Saya akan membawa angin itu kemana saya suka, kata Allah. Dengan apa? Saya suruh angin untuk membawanya. Ya, saya bawa awan itu kemana saya suka. Makanya kadang-kadang kita awannya hitamnya di sini, Pak. Tetapi hujannya di sana, Pak. Apakah gemeli Allah ke dia? Hujannya di sini, banjirnya di sana. Ini banjir, Pak. Kan ini banjir, Pak. Itren kena gede-gede juga banjir ini, Pak. Maka kalau kita lihat di dalam berita, Pak, ada negara ke banjir, Pak. Meninggal sekian ratus, meninggal puluhan orang. Tetapi di daerah kita di Jawa Tengah itu masih kekeringan, Pak. Kering, Pak. Ini udah pikir kita gimana caranya, Pak? Bagaimana caranya ini? Mereka masih mencari-cari air, Pak. Gekuh le, Pak. Ini berita terkini, Pak. Berita kemarin nih, Pak. Di Jawa Tengah ini, Pak. Awak ayak kuh pu yang minta bacuk, Pak, yang minta pu oleh rumah. Sedangkan di negara lain kau banjir, Pak. Hancur mendung, Pak. Bahkan di Saudi, Arab Saudi, Pak. Kau banjir, Pak. Ya, ini berita semalam itu banjir, Mas. Ada daerah tertentu kat Wolon aja, Pak. Itu banjir. Ya, kenapa cerita daerah lain? Yang Sudan habis, Sudan, Pak. Ada daerah-daerah lain, Sudan juga banjir. Sudan sudah banjir berapa hari yang lalu, Pak. Rumah-rumah pun habis mendung, Pak. Itu sudah seperti lautan, Pak. Kalau lagi laut. Padahal kita pikir Sudan itu hujan turun setahun sekali. Bahkan setahun tak pernah turun hujan, Pak. Kita ini turun hujan baru hujan. Tapi ada banjir lagi ini, Pak. Ya, Pak. Kenapa di sana banjir? Ya. Jadi maka Allah mengatakan, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Pun enggak percaya juga kepada saya, kata Allah. Di mana yang saya inginkan di situ saya turunkan bala. Di mana yang saya inginkan disuruh saya turunkan rahmat dan keberkahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini makna fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Itu melihat ke belakang. Semua ke belakang lihatnya, bukan lihat ke depan tidak. Makanya 31 kali ada 31 kali minimal pernyataan Allah Subhanahu wa taala hanaita maula akai manusia dalam hati manusia. Maka Allah mengulangi fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Di belakang itu coba lihat. Itu kapal bisa berjalan gara-gara ada angin, lautannya baik, tidak terombang-ambing kamu. Ya, apa lagi yang kamu ingkari, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya kasih, Pak. Enggak sengaja juga. Atau bagaimana caranya nih? Sudah cukup? Satu ayat lagi kalau enggak ya. Tambah ayat tu. Jadi satu ayat lagi. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini akan hancur, musnah, Pak. Semua yang ada di bumi akan musnah. Waktu malaikat mendengar ayat ini, malaikat tenang, malaikat. Ya. Makna jipu. Ya, ini kita kembali kepada tafsir Al-Baghawi. Apa kata Imam Baghawi? Khalaqallahul jan fil ardi wa askanahu fil ardi. Satu. Kemudian dalil yang kedua, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Yang tinggal di bumi rupanya dua makhluk Allah. Siapa itu? Jin yang pertama. Dari mana kita tahu jin? Arahan daripada Imam Al-Baghawi.
Allah menciptakan jin itu di bumi dan memberikan tempat tinggal di bumi. Maka tempat tinggal ini bukan untuk iblis dan setan dan malaikat. Malaikat sudah turun, naik lagi Pak. Sudah ini naik lagi Pak. Karena bukan tempat tinggalnya. Malaikat di samping kita tadi subuh naik Pak. Turun malaikat lain, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Maknanya ini bukan tempat tinggal mereka. Kita bukan tinggal di bulan. Ada orang bulan Pak, bulan. Setelah berapa? Turun lagi. Maknanya Pak, bukan tinggal di bulan. Ya, nih Pak. Tidak ada orang tinggal di bulan terus, nggak ada Pak. Dia turun lagi Pak. Ya. Makanya malaikat, ketika Allah mengatakan, kullu man 'alaiha, setiap yang ada di atas bumi ini akan musnah, akan mati. Siapa itu? Maka Allah menyebutkan manusia dan jin. Malaikat musenang ni, kamu hana pupu, kamu tinggal langit, ya, kamu hana mati, kamu hana nyo, kamu hana je. Dijawab oleh Allah, semua akan mati, yang tinggal cuma saya, kata Allah. Yang baru mekeruk malaikat. Ketika itulah malaikat juga takut. Rupanya yang mati itu bukan manusia saja, bukan yang di bumi saja. Maksud Allah apa? Karena dua makhluk ini diberikan hukum taklifi oleh Allah. Artinya kalau mereka tidak mau beribadah, hana watele untuk beribadah nih Pak. Menyuka meninggal hana watele beribadah. Oh, dari mana kita tahu meninggal? Saudara-saudara kita nya, Pak. Saudara-saudara kita dulu bersama kita, sekarang ada lagi. Istri kita dulu bersama kita, sekarang ada lagi. Suami dulu bersama kita, sekarang ada lagi. Banyak. Jadi artinya apa? Manfaatkanlah ini waktu ini untuk terus beribadah. Manfaatkanlah untuk terus beribadah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala kita seperti tadi Pak kata Ibnu Arabi, manfaatkanlah ini. Sebelum kita meninggal dunia, yang ada di bumi ini masuk kelompok jin. Jin meninggal jin, hana meninggal jin. Maka Imam Qatadah mengatakan dalam tafsir beliau, al jinnu yankihu wa yasilu wa yansilu wa yamutu. Jin itu dia menikah, jin itu dia juga punya keturunan, jin itu juga mati juga jin Pak. Ya, Pak. Jadi mati jin. Jadi makanya iblis tidak tinggal di bumi Pak. Iblis tidak tinggal di bumi, syaitan tidak tinggal di bumi, malaikat tidak tinggal di bumi. Makanya dia kenapa bergelantungan Pak? Iblis dengan syaitan Pak, dia bergelantungan saja. Ketika kita baca doa, iblis dan syaitan iplung le Pak. Tengok baliklah Pak. Itu aja iplung lewat tu Pak. Ya Pak. Saya rasa cukup sekian Pak. Insya-Allah pertemuan selanjutnya itu buluka lah Pak. Ya. 3 ke 4 kita lanjutkan ini waya beka, tapi nanti kita perjelas ayat sebelumnya sedikit nanti. Ya. Ya? Oh, ada sekali lagi. Oh, makan 3 tulang. Oh, Sabtu ke-5 Oh, boleh. Sabtu ke-5 berarti ini Pak. Ya, insya-Allah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.